Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Hari ini kita berjumpa kembali ya dalam pelajaran PAI. Pelajaran 5, ayo membayar zakat. Teman-teman, seperti biasa disiapkan terlebih dahulu buku pelajarannya dan alat tulisnya ya. Dan kita mulai pelajaran kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, apakah teman-teman pernah diperintahkan orang tua untuk membayar zakat? Zakat apakah yang teman-teman bayarkan? Kapan teman-teman membayar zakat? Siapa saja sih yang harus membayar zakat? Lalu untuk apa kita mengeluarkan zakat? Yuk kita simak video berikut. Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Zakat secara bahasa berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Sedangkan pengertian zakat adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat-syariat yang ditentukan oleh agama. Mengeluarkan zakat hukumnya wajib. Nah, dasar diwajibkannya sebenarnya banyak ya teman-teman. Salah satunya ada di Quran Surah An-Nisa ayat 77 dan juga ada di Surah Al-Baqarah ayat 43. Nah, dalam Surah Al-Baqarah ayat 43 berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Mereka yang berhak menerima zakat biasa disebut dengan mustahik. Sedangkan yang memberi disebut muzakki. Ada 8 golongan orang Islam yang berhak mendapat zakat sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60. Mereka adalah fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, gharim, orang yang berjuang di jalan Allah atau sabilillah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan dengan tujuan yang baik atau ibnu sabil. Nah, 8 orang inilah yang disebut sebagai mustahik. Zakat ada 2 macam, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah sejumlah harta berupa makanan pokok atau uang yang harus dikeluarkan oleh setiap orang Islam, baik bayi yang baru lahir ataupun orang tua. Nah, zakat ini bertujuan untuk membersihkan diri dari segala perbuatan dosa bagi orang yang berpuasa dan sebagai pelengkap ibadah puasa. Zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh orang Islam dan orang yang memiliki kelebihan makanan dan juga harta untuk keperluan dirinya dan keluarga yang wajib dinafkahi. Nah, apa saja sih zakat fitrah ini bentuknya? Nah, zakat fitrah ini bentuknya adalah sebenarnya makanan pokok. Makanan pokok kita orang Indonesia adalah nasi ya. Berarti kalau sebelum dimasak adalah beras. Maka umumnya di Indonesia zakat fitrah itu menggunakan beras. Atau jika ingin menggunakan uang, harganya bisa disesuaikan dengan harga beras. Seperti itu teman-teman. Nah, selain itu ada gandum, jagung, dan juga kurma. Kapan zakat fitrah ini dikeluarkan? Zakat fitrah dikeluarkan mulai dari tanggal 1 Ramadan sampai 1 Syawal sebelum salat Id. Nah, jika zakat ini dikeluarkan setelah pelaksanaan salat Id, maka bukan lagi disebut zakat, tapi disebut sedekah. Nah, untuk besarannya adalah 1 sok atau sama dengan 3,1 liter dan juga setara 2,5 kg. Nah, teman-teman, saat akan melaksanakan zakat, jangan lupa ya teman-teman niatkan zakatnya. Nah, lafaz niat zakatnya seperti yang teman-teman lihat. Ada Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhriza zakatal fitri an nafsi fardalillahi ta'ala. Artinya, saya niat mengeluarkan zakat fitrah dari diriku sendiri fardu karena Allah Ta'ala. Selanjutnya adalah zakat mal.
Mal secara bahasa artinya harta. Nah, zakat mal yaitu sejumlah harta berupa uang atau benda yang harus dikeluarkan dari sebagian harta yang dimiliki oleh seorang muslim setelah mencapai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama. Nah, apa saja syaratnya? Yaitu Islam, balik dan berakal, hartanya termasuk jenis harta yang wajib dizakati. Ingat ya teman-teman. Jadi hanya harta tertentu yang nanti telah ditentukan oleh agama yang wajib dizakati. Terus syaratnya selain itu adalah mencapai nisab atau batas minimal harta. Dan juga ada haul. Haul itu berarti hartanya sudah dimiliki selama 1 tahun. Kenapa kita harus membayar zakat mal? Karena di dalam harta yang dimiliki oleh kita, pada hakikatnya terdapat hak orang lain. Makanya kita harus mengeluarkan zakat tersebut agar harta kita menjadi bersih. Seperti itu ya teman-teman. Besaran zakat mal adalah 2,5% dari keseluruhan harta kita. Nah, sekarang jenis harta apa saja sih yang wajib dizakati? Nah, ini ada di gambar. Pertama ada binatang ternak. Binatang ternak seperti sapi, kerbau, unta, dan domba. Itu adalah jenis harta yang wajib dizakati. Nah, untuk besaran nisabnya, setiap sapi atau kerbau jika sudah mencapai 30 ekor baru wajib dizakati. Ukurannya teman-teman bisa lihat ya di buku teman-teman. Begitu juga kambing dan domba. Wajibnya jika sudah mencapai 40 ekor. Jadi kalau misalnya ada seorang pengusaha yang memiliki 40 ekor kambing, maka sudah wajib membayar zakat. Tapi kalau misalnya baru 39, nah belum wajib memang untuk zakat, tapi lebih baik diinfakkan hartanya, seperti itu ya. Selanjutnya emas, perak, dan uang. Untuk nisab emas dan perak berbeda, masing-masing emas 85 gram dan perak mencapai 595 gram, sedangkan untuk uang dia mengikuti dengan harga emas. Jika sebanding dengan emas yang seberat 85 gram. Nah, misalnya ada seorang pengusaha memiliki 87 gram emas, maka dia sudah harus membayarkan zakat malnya. Ya, berarti 87 gram emas dikalikan dengan harga emas itu baru nanti dikurang dengan 2,5%. Nah, itulah nanti zakat yang harus dikeluarkan. Begitu juga dengan perak dan uang ya teman-teman. Selanjutnya ada hasil pertanian dan perkebunan. Hasil pertanian dan perkebunan nisabnya adalah jika sudah mencapai 5 wasak atau sama dengan 690 kg atau setara dengan 7 kuintal. Jadi, nah untuk zakat hasil pertanian ini ada 2 macam ya teman-teman ya. Apabila tanaman ini diairi dengan air hujan dan tidak memerlukan biaya, maka zakatnya 10%. Sedangkan jika diairi dengan air sumur dan menggunakan hewan ternak atau juga mengeluarkan biaya, itu maka zakatnya hanya 5% dari hasil panen. Zakat perniagaan atau perdagangan. Nah, ini hampir sama seperti zakat emas ya. Nisabnya 85 gram emas. Jadi bisa dikalikan dengan harga emas yang sesuai. Kemudian dikurang dengan 2,5%-nya. Terakhir ada rikaz atau harta terpendam. Atau nih kalian biasa menyebutnya dengan harta karun. Nah, ini harta terpendam ini wajib dizakatkan ya teman. Demikian penjelasan dari Miss pelajaran 5 tentang ayo membayar zakat. Mudah-mudahan teman-teman sudah jelas semua ya. Nah, berikut adalah tugasnya, tolong dikerjakan ya teman-teman. Setelah selesai silakan difoto dan dikirimkan tugasnya ke Miss Evita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.